in a row. Wow, Senin libur. Jarang sekali terjadi. Tapi sebenarnya nanti juga pas Selasa jadinya kehitungnya kayak hari Senin gitu. Cuma ya at least mentalnya udah siap gitu loh, karena emang kita sudah sepakat. Tapi ketemu tapi takut buat minta foto bareng. Sebenarnya gak apa-apa kalau ketemu aku, tapi lihat dulu juga kondisinya, kayak aku lagi ngapain, lagi riuh atau enggak. Terus kalau misalnya emang lagi nyantai kayak beres makan gitu, terus emang lagi diem, ya silahkan. Tapi kalau misalnya aku lagi jalan rusuh gitu terus disuruh berhenti dan kayak kan minta foto ya, itu kayak kau harus tanya dulu kepentingannya. Kayak aku lagi rusuh atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya lagi enggak mah santai, silahkan. Nah iya, karena emang bener juga, jadi udah pakai skincare apa belum? Nah gini, aku tuh baru aja cuci muka, ini juga mukanya baru kering. Mumpung aku lagi nggak males gitu kan, terus jadi aku udah kayak oh ya sekalian aku mau apply skincare sebelum tidur gitu. Nah well, sebenarnya tuh kayak aku tuh males banget ya namanya skincarean. Jadi sebenarnya nyari yang paling mudah atau yang paling ringkas gitu kan, atau yang kira-kiranya kayak kan biasanya tuh cewek tuh ada toner, ada facial wash dulu, sabun cuci muka, terus pakai toner, udah gitu pakai krim malam, bla 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 gitu. Karena aku lagi gak males, jadi aku tuh habis cuci muka, kalau tanya pakai sabun cuci muka apa, aku tuh pakai Senka. Ini Senka yang warna pink, yang bedanya adalah kan ini ada, aku sebelumnya pakai yang warna putih yang perfect white clay gitu. Terus bedanya apa sama ini cuma kayak bedanya adalah dia plus kolagen, udah gitu aja sih. Karena aku tuh ngerasa oh yes sekarang udah 25 tahun gitu, age does matter in applicable enggak, if you want to apply some skincare, yes age does matter. Tapi kalau misalnya tentang kelucuan atau lucu terus manner kayak gitu, age doesn't matter lah. Tapi kalau misalnya untuk skincare yang cocok, ya umur itu ngaruh. Jadi dulu aku pakai yang putih, sekarang udah ganti jadi yang pink. Kalian bisa temuin ini di mana aja, which is sekarang udah ada di supermarket. Dulu aku tiap mau beli ini tuh kayak dulu tuh stok gitu, kayak untuk 1 tahun kira-kira ngabisin berapa sih gitu. Kalau buat sendiri kan ini agak awet ya, jadi biasanya kayak kalau Haruka pulang ke Jepang gitu aku tuh nitip ini dulu. Dan tapi sekarang udah mudah didapatkan di mana aja. Kamu misalnya paling deket sekarang bahkan di Indomaret pun ada ini. Dan wow, kan ini tuh variannya banyak. Dulu tuh cuma ada yang biru dan putih, sekarang yang pink udah ada kalau nggak salah aku lihat waktu itu di Watson itu ini udah ada. Dan bahkan di Indomaret udah ada yang warna hijau. Yang hijau itu kalau misalnya ini kan kolagen. Nah kalau misalnya kalian punya muka yang misalnya mudah jerawatan gitu, itu pakainya yang hijau karena itu buat acne care gitu. Jadi untuk kulit berjerawat itu pakai Senka warna hijau kalau kamu cocok gitu kan. Kalau aku pakai yang putih dan pink, pakai dua-duanya sih. Jadi kalau misalnya aku mandi di kamar mandi bawah aku pakai yang putih, dan kalau misalnya aku mandi di kamar mandi atas pakainya yang pink. Nggak masalah, dua-duanya cocok. So ini gampang banget dicari di mana aja. Terus kayak aku tuh suka apa ya, deskripsinya pakai bahasa Jepang, aku juga nggak bisa baca. Tuh dibacain kayak ini ada ini tuh hampir cocok di semua jenis kulit. Jadi aku pilih ini karena nggak ada reaksi apa setelah aku pakai. Jadi dia kayak nggak ada alergi atau jadi gimana mukanya, ya aman-aman aja, cocok. Nah jadi aku pakai ini ya,
pakai ini cuci muka pertama. Terus yang kedua biasanya adalah pakai toner. Aku pakai toner Murad. Sebenarnya kalian pakai toner apa aja ya, kayak ini tuh karena ngabisin aja. Kalau misalnya ini habis, surely aku nggak akan beli lagi sebenarnya karena agak pricey gitu. Cuma aku nyobain ini. Terus ini tuh keunggulannya adalah apa ya? Waktu itu tuh nyobain ini tuh karena waktu nggak Indonesia banget. Jadi waktu itu kan ini tuh belinya antara di Sogo atau Metro, ya Metro atau Sogo gitu di Jakarta. Nah terus ada counter Murad ini, ada counter si Murad. Si mbak-mbaknya tuh nawarin kayak, Mbak pengen beli nggak gitu, terus kalau misalnya mau beli pakai diskon karyawan saya aja, saya belum kasih dan saya nggak beli produk, jadi pakai diskon karyawan aja punya saya gitu. Jadi Mbak tinggal transfer ke saya, ntar diskonnya dapat berapa aku lupa. Entahlah, ini agak pricey si Murad ini, tapi aku dapat harga 350.000. Sebenarnya 350.000 mahal juga untuk sebuah toner yang pas aku pakai biasa aja gitu. Pernah pakai toner yang lebih murah lagi dan cocok gitu. Jadi aku kayaknya nggak akan beli ini lagi kalau ini udah habis. Tapi ini masih banyak. Ini tuh kayak ada 180 ml, dan toner tuh mungkin kamu pakai, apalagi ini kan tipenya semprot gitu kan. Jadi kamu kayak tinggal semprot, udah beres. Jadi kayak awet banget deh ini, parah, ini awet banget sih. Nah, cuma ya aku nggak saranin kalian beli ini karena aku pun nggak akan beli ini lagi. Cuma ini bagus karena kenapa ya, katanya sih ini ada antioksidan katanya sih gitu. Terus apalagi aku lupa, pokoknya ini beli agak udah lama, waktu aku belum graduate pokoknya ini. Dia kayak restore suppleness, moisture, and deliver antioxidant to fight free radicals. Jadi dia radikal bebas. Oke, gitu. Cuma banyak yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Jadi sebenarnya worth it atau enggak itu selera ya. Kalau misalnya untuk mahasiswa dan pelajar dan orang-orang dengan gaji UMR, ini tidak worth it sebenarnya karena mahal banget. Gitu. Jadi setelah pakai toner tunggu bentar gitu. Terus kayak apa ya, aku tuh skincare dikit. Wow. Yang pasti aku pakai setiap hari adalah moisturizer gitu. Selain facial wash, males habis ribet gitu. Aku cuma pakai ini karena ini paling cocok di aku. Tapi lagi aku nemuin moisturizer yang cocok di aku, terus harganya tidak terlalu mahal, yaitu Pixi. Ini kayak mudah lah kalian temukan. Ini Pixi. Kayak apa namanya? Biasanya aku pakai ini. Nah, terus tiba-tiba ada dia akhirnya, harganya murah, gak terlalu mahal. Tapi punya apa ya? Kalau buat aku sih dia sifatnya hampir sama gitu kan. Aku tuh sebenarnya cuma butuh moisturizer pertama, dan kayak skincare aku tuh cuma moisturizer, facial wash, dan sunscreen juga belakangan ini karena disuruh pakai sama aku tuh kan punya dokter estetik yang suka aku tanyain gitu untuk jadiin konsultasi gitu. Nah, dia tuh nyaranin, kayak kan aku tanya gimana sih caranya ngilangin freckles di muka gitu. Kok aku rasa kayak freckles tuh makin lama tuh makin banyak, nggak berkurang gitu kan.
lihat deh, lihat ini tuh freckles semua gitu ya kan. Gini emang aku tuh nggak jerawatan tapi lihat kayak banyak freckles gitu kan, ini kan emang dari sananya kan. Nah terus dia bilang kayak freckles tuh nggak bisa hilang tapi mungkin bisa diobati sejak dini gitu, jadi kamu harus rajin pakai sunblock setiap hari gitu kan. Tapi karena kita tuh di Indonesia kita tuh nggak butuh nih ya notes, kita tuh nggak butuh SPF 50 kecuali kamu mau sunbathing gitu atau kamu mau pergi ke pantai, kita tuh baru butuh yang namanya SPF 50. Tapi kalau misalnya sehari-hari biasa aja kita tuh cuma butuh mungkin sunblock yang SPF 25 tuh udah cukup untuk kegiatan sehari-hari gitu. Apalagi terus kalau misalnya nggak keluar rumah gitu, misalnya cuma di ruangan doang, itu harus pakai sunblock atau enggak? Iya, karena walaupun kalian di rumah tapi kan kita masih ada hawa-hawanya gitu kan dari luar. Nah itu tuh kayak semacam kita tuh terpapar sinar matahari secara tidak langsung, jadi kita harus tetap pakai sunblock kalau siang-siang. Tapi kalau malam nggak usah. Kalau malam sih aku lebih ke moisturizer karena kulit aku yang kering, jadi aku harus pakai moisturizer. Jadi kalau malam aku pakai moisturizer ini tuh awet banget. Ini kan 150 ml, ini tuh aku udah pakai berbulan-bulan dan untuk sendiri doang masih sisa banyak gitu, karena kamu sekali pakai tuh cuma butuh dikit banget, cuma segini lah paling nih ya, cuma segini doang untuk satu muka gitu. Jadi ini kan cair ya, jadi kayak ya udah tinggal pakai sih sampai merata aja ya. Nah gitu udah deh. And again kayak untuk rawat kulit itu bukan cuma cewek doang, kayak kalau cowok juga kalian penting kok. Penting kayak gini ya, moisturizer tuh bukan cuma ini doang. Sebelum pakai ini aku juga nemuin namanya, aku tuh pakai Vaseline doang, Vaseline petroleum jelly, itu juga bagus banget. Terus kayak nggak berbau. Tapi kalau misal kulit kalian nggak terlalu kering, itu tuh kayak kalian pas bangun rasanya mukanya berminyak gitu loh. Gitu. Bukan ditampar, itu kayak dipupuk gitu kan, itu tuh katanya biar meresap gitu kan. Nggak tahu sih benar atau enggak. Terus aku tuh nggak pernah pakai skincare yang misalnya pakai apa namanya beauty blender gitu. Aku kalau makeup juga nggak pernah pakai kayak gitu, kayak apa namanya, tidak merasa butuh karena emang nggak pernah heavy makeup gitu kan. Jadi cara mudah tahu tipe kulit gimana ya, pertama sih biasanya tipe kulit itu turunan. Jadi ada yang misalnya kayak aku dry skin, tipenya tuh dry skin, jadi emang mukanya tuh kering semua muanya gitu. Ada yang tipenya campuran, biasanya dia berminyak tapi cuma di bagian sini di T gitu, jadi berminyaknya di area sini sama di sini gitu. Itu namanya campuran. Terus kayak ininya dia kering tapi kok aku di kening sama di hidungnya tuh gampang berminyak, itu berarti kalian tipe kulit yang campuran gitu. Terus kalau misalnya kalian emang suka ngerasa keringetannya semuka-muka gitu, ya udah itu emang tipe kulit oily gitu. Dan kalau misalnya tipe kulit oily tidak menguntungkannya adalah kalian gampang jerawatan, tapi menguntungkannya adalah kalian tidak mudah keriput gitu. Tinggal kalian pikirin aja sendiri, kalian kalau misalnya panas-panasan pertama keringetan di daerah mana? Kalau di muka, di sini kah atau di sini? Gimana kalau misalnya sampai sini ya udah kalian oily lah udah. Gitu. Kalau tipe kulit ya, kalau aku mah emang turunan sih, dry skin.
kan kalau misalnya kulitnya kayak oily gitu tuh apa namanya, suka kelihatannya glowing gitu karena memantulkan cahaya gitu, padahal itu berminyak, bukan glowing. Nah gini kan aku tuh kalau misalnya malam pakai moisturizer tuh ini, cuma kalian bisa ganti ini sama Vaseline biasa, Vaseline yang petroleum jelly gitu. Terus kalau kalian kulitnya sensitif mungkin bisa pakai Vaseline petroleum jelly yang untuk baby, lebih aman gitu. Tapi kalau siang aku tuh biasanya pakainya ini Pixi, karena keuntungannya Pixi ini tuh dia ada SPF-nya, jadi selain nge-moisture muka, dia udah ada SPF-nya, jadi aku nggak perlu, misalnya males sih, aku tuh suka males kan soalnya, jadi kalau siang abis mandi pagi biasa aku pakainya ini biar aku tuh nggak pakai sunblock lagi, karena di sini udah ada SPF-nya. Nah aku jadi nggak pakai sunblock. Terus ini tuh mungkin aku tuh tertarik waktu pas lihat ini adalah karena dia water based katanya kan, terus dia 0% alkohol gitu. Nggak tahu bener atau enggak, tapi sejauh ini sih nggak kenapa-napa di muka, nggak ada. Terus nggak ada wanginya gitu, ada sih wanginya dikit, cuma bukan wangi yang heboh gimana gitu, jadi netral aja. Terus ini juga enak tau, kayak gini ya udahlah aku pakai juga. Jadi tuh semacam misalnya gini ya, dia tuh nggak bikin kulit kamu naik warnanya atau kayak gimana, jadi dia transparan gitu, nggak ada bedanya. Nah kan kalau sunblock tuh biasanya kayak kulit kamu tuh kayak ada apa namanya, kayak lebih putih gitu, tapi kalau misalnya ini dia udah ada SPF-nya tapi nggak bikin kulit kamu tambah putih gitu, jadi udah hilang gitu. Makanya aku suka banget ini. Wow, ternyata aku menemukan produk baru yang worth it gitu. Ini menarik sih, ini menarik. Nah terus ini baru bulan lalu sih, ini baru mulai dari bulan lalu, kayak bulan April aku dikasih namanya renewal cream untuk malam gitu. Jadi kan aku tuh kayak konsul sama dokter muka gitu, terus aku bilang kayak pengen ngobatin freckles. Gimana ngobatin? Kok ngobatin ya, emang dia kenapa? Jadi aku tuh pengen kayak mengurangi freckles gitu. Terus katanya adalah pakai beauty whitening cream gitu. Terus dikasih yang ini. Nah ini tuh ini adalah kayak apa namanya, ini unit kedua. Gimana unit? Ini tuh produk kedua. Jadi sebelumnya aku udah pakai ini, terus abis, terus kayak ditanyain kan gimana, ada reaksi nggak, alergi atau gimana, nggak ada. Jadi akhirnya dilanjutin lagi pakai ini beauty whitening cream. Ini tuh sebenarnya terus aku nanya kan, emang harus yang mereknya misalnya ini, kayak ini Dermarich kan namanya, enggak gitu, karena dilihat komposisinya aja sama kan, misalnya kayak aku dibutuhinnya misalnya kandungannya apa gitu. Nah ini tuh sesuai sama yang aku butuhin, jadi dia ngasihnya Dermarich. Enggak, menurutku kemungkinan kayak misalnya nanti bulan depan habis, terus si Dermarich ini nggak ada, jadi nanti dia ngasihnya merek lain tapi kandungannya sama gitu. Jadi sebenarnya bukan karena merek gitu, cuma kandungannya sama. Jadi teman aku tuh kayak lagi nyaranin aku kayak cobain deh pakai skincare yang kandungannya niacinamide, aku lupa, katanya bagus banget. Nggak tahu, aku juga belum cobain. Terus kemarin aku beli tapi aku kasihin
karena aku suruh orang pakai dulu. Aku suruh ke orang pakai dulu, kalau bagus review ya, terus nanti kasih tahu aku gitu. Terus aku suruh temen aku cobain. Wow, ternyata ribet juga ya aku mau tidur. Enggak sih, biasanya aku enggak. Biasanya aku enggak serajin itu yang pakai berlapis-lapis gitu. Rutin perawatan ke klinik kecantikan enggak. Enggak sih, sebenarnya waktu itu tuh enggak sengaja aja. Habis dari Bali itu kan bukan breakout sih, cuma kayak aku tuh ngerasa kulitnya kering parah gitu, sampai kayak ngelupas, nggak keras di sini, terus ngelupas, terus kayak aku tuh kan jerawatan juga kan di sini kayak, terus di sini gitu. Terus aku tuh nanya kenapa, kan apa, kayak aku kan jarang jerawatan gitu, terus makanya aku tuh nanya kenapa ya kulitnya, apa karena nggak cocokkah sama airnya atau gimana. Akhirnya tuh ke dermatologi, gimana sih, bukan, jadi kayak ke klinik kecantikan gitu. Nah, minta dicek, aku nggak peeling, nggak apa, tapi aku tadinya cuma minta beli kayak obat total jerawat gitu kan, terus kalian dicek apa namanya, si kulitnya itu kering karena apa, karena iritasi atau kayak gimana gitu. Terus ternyata tuh kayak kenapa ya, aku lupa. Aku lupa kenapa, tapi aku tuh kayak malah cerita kayak apa namanya, iya aku tuh pengen apa namanya, pengen ngurangin kayak freckles gini. Terus katanya itu tuh hampir jarang banget terjadi, atau gimana ya, oh bukan, ngilangin tuh susah tapi bisanya disamarkan gitu, terus itu lama prosesnya. Jadi kalau disarankan tuh mulai dari sekarang gitu katanya. Jadi harus rajin-rajin pakai sunblock supaya tidak bertambah, dan rajin-rajin pakai whitening cream. Kenapa whitening gitu? Kenapa harus whitening cream gitu? Terus katanya karena di whitening tuh ada namanya zat yang bikin apa sih, si kulit itu regenerasi gitu loh. Regenerasi. Tapi yang bagus tuh adalah kayak misalnya kan kalian tuh suka misalnya bingung, ini whitening cream tapi aku satu kayak gini udah habis, cuma kok nggak nambah putih misalnya gitu. Tenang saja bunda, itu tuh kayak wajar, karena kayak apa namanya, yang bagus tuh hasilnya akan terlihat setelah kamu lebih dari satu gitu ngabisin kayak gini. Jadi kalau misalnya slow apa namanya pelan-pelan berubahnya gitu, perubahannya tuh pelan-pelan, itu berarti emang si produk ini bagus dan aman. Kalau misalnya kayak ekstrim banget satu kayak gini, misalnya dalam 1 minggu sudah terlihat gitu, itu tuh kadang-kadang kandungannya tuh keras, jadi tidak baik dipakai untuk jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya, ini kenapa aku pakai whitening cream tapi cuma udah habis satu tapi belum ada kelihatan hasilnya, iya sabar gitu, sabar, itu bagus. Berarti emang kalau misalnya kulit kalian cocok, nggak ada reaksi apa-apa, lanjutin lagi. Karena mungkin dalam kurun waktu kayak kalian ngabisin tiga produk kayak gini baru kelihatan hasilnya, yaitu wajar, karena itu berarti kandungannya aman untuk dipakai dalam jangka waktu panjang gitu, kata dokternya, bukan kataku. Makanya aku juga kayak udah habis satu, terus ini aku ngebuka lagi yang baru. Oh nggak ada, kayaknya kayak freckles aku segini-gini aja. Ya sabar, aku tuh mencoba menguatkan hati aja, sabar, kamu harus kayak gini terus. Namanya juga wanita. Kalau ngilangin uban waktu muda atau sebelum waktunya gimana, itu mah biasanya genetik. Biasanya kalau rambut warnanya berubah atau ubanan sebelum waktunya, itu biasanya genetik atau kamu terlalu stres mungkin, entahlah. Terus kalau kalian cat biasanya dia lebih banyak. Kalau kalian dicabut
biasanya rambutnya semakin tipis, jadi dibiarin aja sebenarnya. Temen pas SMA aku biasanya ubannya udah banyak, sama teman aku gitu juga, tapi itu karena emang genetik. Jadi ternyata pas kebanyakan sih pas ditanyain tuh, oh, kamu kok udah ubanan, mama kamu gitu juga nggak? Iya emang mamaku gitu juga atau papaku gitu juga. Biasanya emang karena udah turunan gitu. Sama aku juga, kulitnya kering ya. Ya iyalah, kalau misalnya kulit aku nggak kering anak siapa? Dua-duanya orang tuanya kayak gini. Terus misalnya aku tiba-tiba anaknya beda sendiri gitu kulitnya, anak siapa? Cuma bisa jadi kayak emang hormon dia sendiri. Kayak orang tua aku waktu muda nggak ada yang pakai kacamata gitu, terus tapi aku pakai kacamata karena aku suka tidur, aku suka baca sambil tidur, itu kayak salah aku sendiri. Biasanya minus juga suka ada yang turunan gitu, minus. Tapi kalau aku minus atau silinder itu gara-gara salah sendiri gitu. Dari makanan ngaruh nggak sih? Kalau waktu itu aku pernah dengar dari dokter sih ngaruh juga, bisa. Banyak faktor lah pokoknya. Mungkin nggak sepenuhnya salah dari makanan, tapi mungkin si makanan itu faktor pendukung yang membuat itu terjadi gitu loh. Udah beres, kayak udah segitu doang skincare-nya. Segitu doang, aku aja udah males banget. Kadang-kadang aku ringkas kayak cuma cuci muka terus pakai krim malam gitu, karena aku udah janji aku akan komit pakai ini. Karena aku udah minta terus udah konsul, terus apa kalau nggak dilakuin gitu loh. Kadang aku cuma cuci muka doang terus tidur karena kayak udah aduh malas gitu kan. Cuma kadang kalau misalnya lagi waras gitu, ya cewek nggak boleh kayak gitu, terus aku pakai. Kadang-kadang aku tuh nggak pakai moisturizer gitu, terus tidur aja udah aku lewat gitu. Terus nanti pas bangun aku menyesal karena muka aku kering. Tidak. Oh, kenapa nggak jalan? Aku dengerin lagu. Kalau cowok simpel pakai air wudhu, nggak, itu perasaan kamu aja. Semua tuh kayak tidak selesai dengan air wudhu saja, tapi mungkin itu membantu. Pernah kelupaan pakai semuanya, pernah lah. Aku mau mageran orangnya, jadi kayak ya udah nyeselnya pas bangun tidur. Biasanya aku nyesel kayak pas udah bangun, mukanya kering gitu. Aku tuh mukanya kering banget, jadi kalau misalnya lupa pakai moisturizer tuh besoknya tuh langsung terasa beda banget. Jadi aku suka menyesal kalau misalnya nge-skip, apalagi nge-skip moisturizer gitu. Itu tuh kayak kesel sama diri sendiri. Kenapa hari Minggu cerita horor? Males banget.
Cuma tadi tuh kita tuh main board game, ceritanya di cafe yang ada di Bandung. Terus kafenya tuh buka jam 11 pagi. Terus aku tuh datang jam 12. Terus teman aku tuh udah nyampe duluan gitu dari jam 11. Tutupnya jam 9 dan kita tuh dari buka dan beres pas tutup, kayak nggak mau rugi banget gak sih? Kita mainin 4 board game karena yang kita pertama tuh main unlock kalau nggak salah ya. Itu tuh yang kayak main unlock itu durasinya 1 jam dan itu kayak udah nggak bisa diganggu gugat. Kalau udah 1 jam itu tuh kayak ya udah fail gitu, karena ada aplikasinya gitu, jadi nyambung di aplikasi, kita download aplikasinya dulu. Tapi setelah di download itu bisa dimainin secara offline, jadi udah nggak butuh kuota lagi kalau misalnya udah ke download gitu. Jadi 1 jam habis itu beres. Nah yang kedua ini kan kayak terus aku main Game of Thrones gitu yang kayak pusing banget, yang pasti jelasin rulesnya. Terus tanyain kan kayak ini kira-kira makan waktu berapa? Ternyata 4 jam beneran, kayak literally 4 jam main Game of Thrones sampai kayaknya itu juga dicepet-cepetin sama kita karena udah pusing banget. Kayak itu tuh board game yang bikin kita overwhelmed banget, tapi emang bagus sebenarnya. Tapi karena kita baru pertama kali main dan rulesnya kan baru kali ini gitu, ngedengar, jadinya agak ini harus ngapain gitu, kalau menang harus gimana gitu, lupa, udah dijelasin awal kayak mas-masnya udah berbusa, kayaknya kasihan banget. Tapi kita kayak tiap turn masih manggil mas ini gimana, mas kalau ini gimana gitu, kasihan banget sih. Cuma ya itu emang tugas dia ya. Terus ya udah, akhirnya kayak abis itu kita main santai aja, apa sih aku lupa, yang dari kartu itu, yang misalnya kita random banget nanti keluarin pertanyaan, terus jawabannya tuh aneh-aneh gitu, kayak what the hell. Jawabannya kayak misalnya siapa tempat paling bagus sih, yang bagus untuk dijadiin orang-orang pacaran, MCK misalnya, kayak gitu, kayak nggak nyambung banget dah gitu. Tau gak sih apa sih namanya, ada santai aja kali, apa sih, lupa aku nama permainannya, kartu gitu, bikinan Indonesia gitu, aku lupa namanya apa, santai aja kali gitu ya. Aku lupa, pokoknya antara itu pokoknya. Terus setelah itu kan karena habis main Game of Thrones yang 4 jam gitu kan, 4 jam terus kayak udah overwhelmed gitu kan. Terus kayak ayo kita main game yang gak pakai brain gitu kan. Terus akhirnya udah gitu, karena habis main Game of Thrones kayak literally 4 jam gitu. Terus akhirnya pilih permainan kartu doang yang random banget. Habis itu kayak sejam doang udah capek, ketawa terus soalnya jawabannya tolol itu lucu. Kayak misalnya belakangan ini Indonesia sedang dilanda orang-orang yang kamseupai, kayak gitu jawabannya tuh lucu-lucu, aneh-aneh lah pokoknya. Jadi akhirnya oke, kita yang nggak pakai brain gitu, jadi main itu sejam, ya nyambungin kata gitu kan, jadi ngelengkapin kalimat gitu, jawab pertanyaan. Habis itu milih lagi board game, tapi kan banyak banget board game. Tadinya pengen Harry Potter, cuma karena udah main Game of Thrones yang kayak literally overwhelmed gitu. Terus serius nih, udah jam 6 terus mau main Harry Potter yang katanya tuh kan durasinya tulisannya 60-90 menit. Sedangkan kalau misalnya udah ada tulisannya durasinya 60 menit, biasanya kita minimal pakai 120 menit. Karena pertama kita belum pernah main gamenya gitu, jadi kan dijelasin lagi rules bla 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 sama si mas-masnya. Nah biasanya itu tuh kayak udah makan waktu setengah jam. Jadi kalau misalnya durasinya 60-90 menit, kita tuh bisa ngabisin sampai 120 menit untuk main gamenya, karena rule dari awalnya tuh belum kita paham. Jadi kan dijelasin lagi. Nah itu tuh kayak text time, jadi nggak mungkin sesuai sama durasi yang udah tercantum di situ tuh pasti lewat lebih dari itu. Ya udah, akhirnya kita memilih Dead of Winter again.
kayaknya itu adalah permainan board game yang kita nggak bosen-bosen main, karena biasanya kita tuh kan biasanya ya main Dead of Winter itu kayak kalian harus coba sih main board game si Dead of Winter, karena kayak menarik banget. seru sumpah. Kalau misalnya kalian main berempat berlima juara sih. Jadi kalian bisa milih kan, kayak milih easy or medium or hard, or medium di tanda seru, tau gak sih? Medium tapi ada tanda serunya, itu lebih susah. Terus easy yang level easy aja, tulisannya sih kayak kamu bisa selesai dalam 60 menit, faktanya 2 jam. Karena kayak kan setiap kayak ada turnnya, terus kita misalnya berempat, turnnya sendiri. Terus kita kan mikir kita harus ngapain ya, ada main objektif kayak main goals kita gitu. Terus habis itu ada setelah ada main objektif yang harus kita beresin bareng-bareng, kita bikin strategi barengan gitu. Nah, ada secret mission yang nggak boleh kita reveal ke orang-orang, jadi nggak boleh dikasih tahu ke orang-orang gitu. Nah, itu kayak kita gimana caranya kalau misalnya si kita menang main objektifnya, tapi secret yang sendirinya juga menang. Nah, itu dia kayak jadinya sebenarnya mikirnya double gitu, tapi itu seru banget sih. Dan kita tuh menyadari kan itu kita nggak mau rugi banget dari jam 12 siang sampai jam 9 malam tadi itu main kan. Oh, seru ya main board game, karena kita lepas dari layar komputer akhirnya gitu, kayak 9 jam kayak tanpa komputer gitu kan. 2 hari lagi kita akan kita kayak bakalan menatap layar komputer itu lagi gitu selama 12 jam mungkin gitu dalam sehari. Terus kayak kantor aku tuh suka bikin acara kayak semacam yuk main, yuk play offline gitu, tapi itu kayak setiap 2 minggu sekali. Kalau misalnya tidak memungkinkan playing offline gitu, jadi kita biasanya main online gitu. Makanya aku bilang yang ada Valheim itu tuh kayak itu bagian dari bagian dari seminggu sekali kita tuh akan main satu game gitu, terus nanti kita vote biasanya, atau ada yang nentuin sih, kalau misalnya kayak story play itu kayak tadi kan, kalau misalnya kalian tadi lihat pas aku live ada berempat kan, ada aku, Indah, Sandi sama Salman. Nah, si Sandi tuh biasanya yang nge-lead story play namanya. Nah, itu tuh dia yang milihin game yang bisa mungkin dimainin sama semuanya gitu. Kemarin juga tadi juga dia yang ngatur kayak, oh ayo kita main hari ini, yuk main offline gitu, kita main board game gitu. Jadi hari ini, tapi itu juga kembali lagi ke kita, kayak kalau misalnya kita berkenan silakan datang, kalau enggak apa-apa. Tapi biasanya kalau misalnya cuma berdua doang yang bisa, biasanya kita pending gitu, karena tadi ada 4 yang bisa, jadi kita akhirnya main gitu. Terus puas banget sih main board game yang kamu cuma bayar 35.000 tapi kamu bisa main selama 9 jam. Wow, itu kayak puas. Karena kalau misalnya kalau kita mau beli board game tuh harganya lumayan mahal gitu kan. Nah, ini udah ada, kita tinggal nyewa. Sekarang kegiatannya apaan? Nggak apa-apaan, kerja doang. Kerja dan main. Work hard and play hard. Cuma baru kali ini kayak nemuin tempat kerja seru banget, kayak tiap minggu tuh ada kegiatan gitu. Jadi kayak misalnya di minggu pertama tuh biasanya namanya sprint planning. Nah, biasanya di sebelum sprint planning kayak 2 minggu kita bakalan ada goal apa aja gitu yang harus dikerjain. Biasanya kita tuh selalu ada namanya book club gitu. Jadi kita dapat tugas. Sebenarnya bukan aku yang dapat tugas, tapi anak-anak tim yang lain tuh yang dapat tugas. Kita milih sebelumnya mendingan bahas buku apa, tapi kayak aku tuh jadi moderator gitu, berdua moderatornya. Tapi jadi moderator itu means kamu juga harus paham bukunya seperti apa, jadi sama-sama aja. Aku juga pasti baca bukunya, tapi kadang nggak selalu buku, bisa artikel juga.
Terus kayak kemarin baru baru kepikiran kayak gimana kalau misalnya book club itu bisa kita ganti, jangan book doang gitu, bisa book on movie club gitu. Jadi nanti setelah misalnya buku udah gitu kan kita kayak malas buku, gimana kalau misalnya kita nonton sesuatu movie terus habis itu dibahas gitu. Itu juga itu bisa juga, karena kita tuh suka konsultasi gitu sama untungnya kita tuh punya teman, aku tuh punya teman. Nah terus si teman aku ini adiknya tuh psikolog gitu, terus dia lagi S2 juga, psikolog klinis. Nah dia udah praktek di rumah sakit dan puskesmas. Jadi kita tuh sering nanyain kayak program apa yang cocok untuk kayak training atau skill improving gitu, atau kayak memperkuat strength profile kita gitu, kita dan tim gitu. Nah kita suka konsul sama psikolog, karena temen aku ini adiknya psikolog, jadi kita suka diajarin sama dia juga gimana caranya. Misalnya ada tipe orang nih yang misalnya tipe orang dengan sifat seperti ini, kalau misalnya diajak diskusi atau dikasih tahu caranya kayak gimana, itu juga kayak kita nanyanya ke psikolog, karena untuk menangani orang dengan cara yang tepat gitu kan. Kalau misalnya kita menangani orang dengan cara yang salah bisa menimbulkan trauma gitu kan. Jadi kayak kita baiknya gimana sih gitu. Jadi kita suka suka nanya, karena dia belajar juga atau dia udah dapet teorinya. Nah terus semacam kayak dia belajar, kita juga belajar gitu loh. Seru sih. Terus kita aku suka kayak kamu habis belajar teori apa, ceramahin kita dong. Maksudnya ceramahin kita tuh kayak ceritain dong apa sih gitu. Dia juga sekalian kayak ngafalin, dan ngebantu kita juga gitu, kayak seru tau. Jadi kemarin aku tuh lagi belajar strength profile gitu kan. Nah strength profile tuh kayak ada macem-macem, aduh aku gak inget soalnya sekali doang, kayak dalam 45 menit nggak mungkin aku mengingat itu semua. Tapi intinya aku ngerti kayak dibagi ke 4 gitu, dibagi ke 4 bagian. Terus ada cara improve-nya masing-masing, dan ada kayak 500 ways, or ada 300 sampai 500 cara untuk unleash potential dari people gitu. Itu kayak gak mungkin aku ingat 300 sampai 500 cara unleash potential. Gila, aku juga nggak inget. Dan salah satu caranya adalah dengan membaca dan menonton film dengan judul tertentu gitu loh. Jadi kayak misalnya untuk perseverance gitu ya, nanti ada kayak movie yang cocok untuk membantu meningkatkan perseverance orang tuh, ada juga movie-nya, udah ada listnya gitu. Jadi kayak jadi ternyata untuk unleash potential dari orang itu bisa pakai movie gitu. Jadi kita bahas movie-nya dan apa sih yang kayak point of view yang dia dapat, dan cerita apa misalnya kayak yang dia tangkap dari film tersebut gitu. Nah kita bisa tahu sifat orang tersebut dari cara dia menyimpulkan suatu film juga gitu. Jadi seru sih, aku suka pelajaran itu berat tapi aku suka. Kalau misalnya aku baca sendiri dari buku itu tuh bakal membosankan, kayak ngebayanginnya juga udah kebayang gitu. Tapi setelah didiskusiin sama kayak sama psikolog gitu, dia tuh ngomong, nggak tahu ya, mungkin karena psikolog juga, cara dia ngejelasin juga kayak udah wah gitu. Kayak wah gini, kayak halo kak gitu, sore kayak gitu ngomongnya. Terus kayak biasa aja kali, enggak kan ini aku lagi mode
mode konseling, jadi emang kayak gini caranya. Terus kayak oh wow, oke. Jadi kita mode profesional gitu. Lucu, seru sih. Tapi aku pengen lagi nanti kalau misalnya dia lagi nggak sibuk, karena dia sibuk banget gitu ya, aku tuh pengen belajar strength profile lagi gitu untuk bantuin tim kita juga. Dan kepo juga seru, soalnya kepo seru banget. Tapi anaknya emang sibuk karena dia tuh sehari konselingnya bisa 6 orang, itu which is banyak banget. Belum setelah konseling dia harus bikin report, jadi anaknya sibuk banget, nggak bisa. Kadang kalau misalnya dia lagi kosong waktunya, kadang aku nggak tega, kayak aduh kamu lagi kosong nih, oh ya istirahat. Kecuali dia nawarin gitu kan, kayak aku tahu Kak, mau aku kasih tahu nggak caranya, ini ada bahan materinya bla bla bla. Kalau dia nawarin gitu kayak oh dengan senang hati, aku suka sekali topik itu. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak libur tuh aku kasihan karena dia banyak banget kerjaannya gitu. Seru pokoknya. Jadi kucing aku tuh apa namanya, dulu pas pertama kucing aku sih yang putih itu namanya tuh Wipi. Aku namain Wipi karena dia tuh putih gitu kan, putih kayak whipped cream gitu. Terus dia kayak anaknya tuh pasrah gitu, lucu banget. Tapi nggak aku simpan di rumah karena Wipi itu kucing rumah gitu, jadi dia nggak bisa keluar. Tapi di rumahku ada Potsu juga nggak boleh masuk sama papa aku, jadi ditaruhnya di depan rumah gitu kan, ada kandangnya. Bebas kalau dia mau di kandang, terserah gitu. Tapi kalau misalnya enggak, setiap pagi tuh dia 3 kali sehari pasti ribut pengen masuk ke garasi. Emang biasanya aku kasih makan di garasi, ribut pengen masuk ke garasi dan makan gitu. Tapi udah beres makan pasti dia keluar lagi selalu. Nah kalau si Wipi ini aku titipin jadi di tempat kerja aku gitu. Jadi si Wipi ditaruh di tempat kerja deh, di tempat kerja aku. Nah terus pas awal diadopsi sama aku tuh dia tuh sakit, jadi semacam katanya sih, jadi aku tuh kan beli dia ngadopsi kan, terus aku ambil ngadopsinya tuh dari si yang punyanya tuh di Jakarta dulu, terus aku jemput ke Jakarta. Cuma aku tuh suka banget sama dia tuh pintar gitu. Pas aku tuh kan bawa dari Jakarta ya, terus pas dibawa dari Jakarta ke Bandung di mobil tuh kan pakai AC gitu, terus dia tuh diem anteng dong, terus tidur kayak di pangku aja gitu, kayak aku sambil nyetir ya udah gitu. Dia tuh kayak pas aku taruh di carrier, kan aku bawa carrier kan, ditaruh di carrier malah kayak nangis gitu loh, nangis kayak meong terus. Akhirnya aku keluarin kan, ternyata dia kayak mau tadi aku dudukin di jok sebelah aku kan, cuma dia nggak mau gitu, maunya di pangku. Ya udah aku pangku aja sampai Bandung, dan dia kayak nggak ribet yang kayak kalau misalnya tau nggak sih, biasanya kan kalau kucing ditaruh di mobil tuh dia tuh kayak confused gitu loh, pengen nyari ini apaan kan, dia pasti keliling gitu. Sampai waktu itu juga aku pernah jemput yang kucing temen aku, nggak di carrier tuh ke dashboard gitu kan, terus ke kolong gitu. Tapi kalau si Wipi ini tuh nggak, dia tuh kayak cuma duduk tadinya duduk di sebelah, terus dia jalan terus naik di pangku, udah diem tidur aja. Wow. Kucing lucu pisan ya, memang lucu banget. Nah terus dibilangin yang punyanya tuh, dia tuh ini lagi flu gitu, jadi dia kayak bersin mulu, jadi tolong dijemur ya setiap pagi gitu kan. Terus ya udah aku jemur kan tiap pagi, cuma dia cewek, jadi setiap pagi tuh kayak aku dijemur terus dikasih minyak ikan gitu kan. Tapi setelah berapa hari, kayak seminggu diadopsi itu dia kayak nggak sembuh gitu kan si pileknya. Akhirnya aku bawa ke dokter, ternyata bener pilek gitu. Tapi emang kalau si kucing tuh kalau flu tuh lama gitu, kalau misalnya nggak diobatin pakai obat. Tapi kan aku tuh suka nggak tega gitu loh, suka gak sih kayak ngasih obat kan pakai pipet gitu, tapi kan kayak harus dipegangin gitu tuh, kayak aku tuh nggak tega gitu gituin kucing. Cuma akhirnya ya dikasih lah obat buat 5 hari gitu. Ternyata beneran sembuh 5 hari setelah aku tega kayak ya udah pakai pipet gitu, dipaksa minum obat, ya udah gitu sembuh. Pertama kan dia kan kurus banget, kecil gitu kan, terus udah gitu sakit kan, kasihan ya. Jadi habis pilek sembuh,
oh iya kalau misalnya pilek sembuh aku mau vaksin, ternyata pas mau divaksin ini sakit lagi, kayak aduh, kalau kucing belum divaksin tuh daya tahan tubuhnya jelek banget. Enggak, dia tuh enggak culture shock gitu, bahkan kayak misalnya kan tadi dia tuh kayak dirawatnya di dalam kosan gitu kan. Nah terus pas dia ke rumah tuh dia tuh kayak nggak stres gitu kan, biasanya kalau kucing tuh suka stres kan, kadang kayak dia ngumpet di satu tempat aja gitu. Tapi kalau si Whippy tuh karena dia tuh di tempat lamanya udah biasa berbaur sama manusia gitu, jadi pas dibawa tuh kan dibawa ke mobil juga dia tuh nggak stres, kayak oh ada orang, ada manusia nih, terus dia kayak nggak stres. Ya udah, kalau selama masih ada manusia dia tuh bener-bener nggak stres. Cuma pas dibawa kayak dititipin tolongin gitu, terus gimana dia nggak kenapa-napa. Jadi selama ada manusia dia tuh nggak ada stres-stresnya. Makanya aku bingung, ini kucing nggak ada culture shocknya ya. Jadi langsung aja, biasanya kan kalau kucing dia suka stres terus habis itu nggak mau makan, terus habis itu kayak pupnya mencret gitu. Ini tuh nggak, sama sekali nggak, ya udah normal aja, kayak pindah tempat tinggal ya udah gitu. Wow, keren. Cuma ya itu dia, jadi pas dia datang itu dia kan dalam kondisi flu, jadi pas dikasih makan tuh aku tuh sampai bingung, ini dia orangnya nggak tahu makanannya gimana. Ternyata kayak dia tuh flu kan, jadi dia tuh kayak ada ingusnya gitu, kayak ada lendir gitu kan di hidungnya. Nah dia tuh kayak nggak bisa nyium makanan, jadi udah makanannya disodorin tuh dianya nggak nyium ada makanan di depannya dia. Makanya akhirnya kayak aku bawa ke dokter karena kayak makannya jadi dikit banget gitu. Tapi anehnya dia tuh nggak mau kan ya dikasih, yang mau nggak sih, aku tuh pas ke dokter dipaksa beli Royal Canin yang recovery. Itu tuh bener-bener nggak kemakan tuh sama dia tuh nggak suka makanan kering. Jadi akhirnya sih makanan basah itu yang Royal Canin recovery itu malahan dimakaninnya sama kucing-kucing lain kayak si Potsu. Kocak. Jadi kalau misalnya si Bibi cepet banget gendut, kenapa? Karena dia dikasih Royal Canin yang pediatric weaning, jadi itu makanan kucing untuk kitten yang khusus sampai umur 4 bulan. Jadi nanti bulan depan juga dia ganti sih makanannya, tapi aku belum tahu dia sukanya apaan. Tapi sejauh ini sih dia sukanya yang Royal Canin yang pediatric weaning. Emang nggak ada kucing yang nggak suka Royal Canin. Jadi tapi di tempat yang sebelumnya dia pakai AM organic yang AM organic yang kitten baby and mother itu kalau nggak salah. Jadi kayaknya bakalan kasih itu, tapi sebenarnya aku tuh kayak kalau kata dokter hewan sih, sebelum kucing itu dewasa kayak sampai umur 1 tahun itu kan dia masih kitten nih, namanya apa? Jadi sebelum 1 tahun kan masih disebut kitten. Nah kucing tuh sama aja kan kayak manusia. Jadi kalau misalnya kalian kasih dia makanan terbaik pas dia kecil, itu tuh kayak jadi daya tahan tubuhnya tuh akan lebih bagus gitu. Dan bulu-bulunya juga bakalan kelihatan hasilnya pas nanti dia jadi dewasa gitu. Pas dia udah adult tuh makanan yang dia makan pas dia kecil tuh ngaruh banget gitu loh ke daya tahan tubuh dan ke perkembangannya dia. Jadi kayak misalnya katanya si dokternya nyaranin sih pas sebelum 1 tahun kayak kasih makanannya yang bagus ya untuk hair and skin. Terus kayak ini kan dia pakai relakannya pediatric weaning gitu ya, emang agak pricey, aku ini menangis tapi buat anak aku lah pokoknya. Jadi kayak misalnya aku kasih yang terbaik selama dia kecil gitu, nanti pas udah gede kita pikirin lagi. Gitu. Kalau Potsu mah dia mah rakus, makannya banyak banget. Kalau Wipi tuh udah dikasih Royal Canin aja makannya nggak banyak gitu. Aku bingung kan, biasanya kan kalau waktu si Potsu dikasih recovery itu Royal Canin recovery itu dia tuh kayak gila, kayak kalap banget. Aku tuh kalau misalnya si Wipi sih dikasih minyak ikan gitu, terus dikasih
vitamin yang bubuk gitu ya dicampurin ke makanannya, karena biar dia nafsu makan gitu. Udah dikasih kayak gitu, udah dikasih royal canin, dikasih vitamin suplemen makanan tuh dia masih aja makannya dikit. Aku bingung tau, dia tuh kurang rakus. Cuma katanya sih aku tuh dapat tips untuk milih makanan kucing, dilihat dari apa? Katanya dilihat dari apa sih? Protein. Proteinnya berapa persen gitu katanya. Makanan yang kering sama basah bagusan sama. Harusnya sih. Jadi ada biasanya tuh kucing ada yang tipe minumnya banyak, ada yang enggak. Nah kalau misalnya makanan basah itu kan udah mengandung air. Nah kalau misalnya dia nggak banyak minum juga itu nggak akan buat dia kesulitan buang air gitu. Jadinya kalau wet food itu bagus dipakai di makanya wet food tuh kayak suka disarankan dikasih sekali-kali itu, karena itu kayak katanya sih untuk ngelancarin si buang airnya gitu. Tapi kalau misalnya kucingnya fine aja dikasih dry food dan dia suka, kayak si Wipi dia suka dry food dan dia minum normal gitu, jadi nggak masalah sama kesehatan dia, pupnya dia lancar gitu. Terus sekarang dia sehat aja gitu. Jadi ya sebenarnya gimana kucingnya juga. Ada yang nggak suka minum soalnya kucing tuh, makanya dikasih cat food misalnya, atau kayak kita harus nyuapin minum. Waktu itu sih gitu kasusnya. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai makanan kucing juga bagus dikasih ayam rebus, katanya bikin katanya bikin bulunya tuh bagus gitu. Cuma lebih PR nggak sih, udah ada cat food mah ya udah pakai cat food. Nggak tahu ya kalau misalnya campur ikan kayak gimana, tapi ada ikan yang nggak boleh dikasih kalau nggak salah. Jadi silahkan cari tahu dulu kalau mau ngasih. Begitu. Jadi kayak aku mau cari amannya adalah pakai cat food, karena sebenarnya udah ada kayak kandungan-kandungan yang dia butuhkan gitu di cat food. Coba aja kalian banyak kok yang bahas yang tentang cara milih cat food yang bagus kayak gimana. Itu juga aku cari di YouTube dulu pertamanya, terus baca artikel. Terus habis, jadi kayak ada 3 tahap gitu. Aku tuh nonton YouTube. Pertama aku baca artikel gitu. Habis baca artikel aku nontonin di YouTube gitu. Habis nonton di YouTube pas ke dokter hewan, kebetulan waktu itu 2 kali ke dokter hewan kan, gara-gara pertama si Wipi tuh flu, kedua dia demam tinggi gitu. Pas mau divaksin, emang drama vaksin ini. jadi pas kebetulan kita lagi ke dokter hewan, aku nanya kan ke dokternya sebenarnya gimana milih cat food yang bagus kayak gitu. Dilihat komposisinya yang dibutuhkan. Cuma biasanya sih kebanyakan yang udah beredar tuh ya udah cukup bagus. Sekarang jam berapa? Wow, 23.34. Jadi tuh kayak kucing aku sih di rumah karena udah sering dikasih cat food makanan manusia, dia nggak makan sih biasanya. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi makan terus ada dia kayak nggak latah gitu loh, kayak minta dikasih, nggak. Jadinya emang dia kalau misalnya kita makan ya udah nggak ganggu gitu sih enaknya.
enaknya kalau biasa dikasih cat food dia kayak mau makanan manusia ya udah tidak tertarik gitu. Tapi kalau misalnya udah biasa pakai cat food ya itu dia, kalau misalnya dia hilang gitu nggak pulang gitu kan pasti khawatir gimana cara dia survive di luar sana karena dia tidak bisa makan makanan biasa gitu loh. Jadi jangan sampai hilang gitu sih. Cuma enaknya gitu kalau misalnya di rumah, jadi pas kita lagi makan dia kayak gak latahan kan biasanya. Tau gak sih kalau misalnya kita lagi makan di kaki 5, di pedagang kaki 5 tuh kan sepeda kucingnya nungguin gitu kayak mukanya melas gitu kayak minta dikasih. Itu aku juga suka gak tahan loh ngasih, karena aku lagi makan ayam terus ayamnya aku kasihin, terus ya udah aku nggak jadi, aku kayak makan setengahnya dikasihin. Sebenarnya Aras lebih suka Persia atau Anggora, aduh nggak tahu, karena aku tuh kayak biasanya ngadopsi kucing tuh karena bukan gara-gara rasnya sih. Gak sengaja aja, kayak Potsu itu kan domestik ya, karena dia setiap hari ke rumah terus gemes gitu, kayak apa namanya, lucu terus menghibur aku pas lagi kayak pelipur lara gitu. Jadi aku akhirnya ya udah aku rawat gitu. Jadi sebenarnya kalau pengen mah kucing, aku pengen apa enggak sih, nggak ada spesifik pengen kucing ras apa. Pengennya kucingnya lucu kayak Wipi. Gemes banget. Kadang tuh kayak misalnya kan kayak aku kan rawat Potsu kan, terus kalau Potsu tuh kalau misalnya kayak waktu itu dia luka aku obatin gitu, terus kayak misalnya ada kucingnya yang yang lewat gitu yang suka aku akhirnya ikutan dikasih makan. Biasanya kalau kucing liar gitu dia kayak penuh luka gitu kan, terus cuma galak kalau mau diobatin, jadi kayak aku sedih gitu. Jadi aku tuh sebenarnya aku mah nggak ada niatan mau nambah kucing, tapi suka bertambah gitu. Kayak si Potsu kemarin, terus si Potsu kemarin dia beranak ada 3, terus nggak tahu anaknya sekarang kemana sama dia dikemanain, tapi dia selalu ada di rumah gitu. Terus anaknya sama dia nggak tahu dipindahin kemana. Terus waktu itu pernah juga anaknya mati gara-gara emang gak dirawat sama dia, dasar. Terus mama yang nangis. Karena si Potsu tuh kayak waktu itu pernah kan, si Potsu tuh pernah ke vet juga gara-gara dia tuh ketabrak motor gitu kan. Sebenarnya kayak nggak ketabrak deh, kayak mungkin kakinya doang gitu keserempet, terus dia luka gitu. Terus aku bawa ke dokter, terus si dokternya nanya, ini si Potsu, oh ini namanya siapa? Potsu. Oh Potsu nih masih kitten ya? Hah kitten? Aku bilang gitu. Enggak, dia baru melahirkan malah gitu. Enggak, dia ini belum dewasa loh, kayaknya di bawah setahun umurnya. Namanya juga kucing liar ya, bener-bener nih. Nah terus dokternya bilang emang biasanya kalau misalnya dia belum adult terus dia udah hamil dan melahirkan, biasanya tuh biasanya dia bodoh dulu gitu dalam mengurus anak gitu loh katanya. Jadi dia kayak lacking jadi ibu, makanya anaknya tuh waktu itu 2 mati gara-gara dia nggak urus, karena dia nggak susuin gitu loh gitu. Aku aja kaget waktu itu, tiba-tiba si Potsu bawa pas udah mau nih ya, dia tuh nyebelin banget. Jadi pas dia kelahiran gitu, anaknya dibawa ke rumah. Habis itu kan dia pindahin lagi nih, gak tau kemana tuh, pindahin lagi. Terus dia akhirnya pindahin lagi ke rumah, tapi pas lagi sekarat gitu, makanya mama tuh sampai kaget. Jadi semacam si anaknya yang mau mati ini dia bawa pulang. Ini kayak anaknya udah sekarat gitu, dibawa pulang. Terus pas mama lihat, pas diambil gitu, terus baru aja kayak di tangan mama gitu matinya, kayak mama tuh jadi sedih gitu, kasihan.